bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua. Dari kecil, kita selalu diajarkan untuk mencuci tangan. Suatu kegiatan yang terlihat sederhana ini mempunyai manfaat yang signifikan bagi kesehatan kalian dan bahkan orang-orang di sekitar kalian juga. Loh, tapi apa hubungannya orang lain di saat tangan kita yang dicuci ya? Ada banyak cara bagaimana kuman bisa tersebar di sekeliling kita. Selain melalui udara maupun air, salah satunya adalah dengan bersentuhan secara langsung di saat berjabat tangan atau berpelukan, maupun tidak langsung di saat berbagi suatu barang tertentu seperti pulpen, gelas, bahkan kenop pintu sekalipun. Jadi, bagaimana cara kita mengatasinya? Jika dipikir-pikir, sebenarnya ada banyak cara sederhana mencegah penyebaran kuman. Jika kalian batuk misalnya, kalian bisa menggunakan masker atau tisu, atau bahkan dengan menggunakan lipatan bagian dalam lengan kalian. Ingat gerakan yang dulu sempat ngetren itu? Yap, itu dia. Kalau yang tadi itu untuk mencegah penyebaran kuman melalui udara maupun air, coba kita lihat bagaimana cara mencegah penyebarannya melalui kontak bersentuhan. Pertama, kalian bisa mencegahnya dengan menggunakan pembersih tangan atau sekedar mencuci tangan. Tapi, apakah kalian tahu bahwa mencuci tangan sekalipun ada urutannya? Pertama, kalian mulai dengan menggosokkan kedua telapak tangan kalian dengan satu sama lain, lalu lanjutkan dengan punggung tangan. Berikutnya, sela-sela jari dan bagian belakang jari-jari kalian dengan saling menempelkan sisi telapak pada jari-jari kalian dari arah yang berlawanan dan saling menggenggam satu sama lain. Setelah itu, bersihkan ibu jari kalian dengan menggenggamnya menggunakan tangan di sisi yang sebaliknya. Dan yang terakhir, gosokkan ujung jari-jari kalian ke telapak tangan yang berlawanan untuk membersihkan ujung jari. Jika kalian menjadikan tahap-tahap sederhana ini menjadi kebiasaan, kalian telah berkontribusi. Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Mana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik, dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19
atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine, atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai berkegiatan, dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Apalagi yang perlu dilakukan selain social distancing, jangan lupa mempraktekkan kebiasaan bersih antara lain, cuci tangan sebelum beraktivitas untuk menghindari virus atau kuman kita menyebar kepada orang lain. Cuci tangan setelah beraktivitas agar kita terlindung dari virus atau kuman dari luar. Mandi dan berganti pakaian secepatnya setelah berpergian untuk memastikan rumah dan lingkungan tempat tinggal kita tidak terkontaminasi. Berdiam diri di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Namun demikian, social distancing bisa diterapkan di mana saja. Beri empati kepada saudara-saudara kita. Kondisi masing-masing berbeda. Mari tingkatkan solidaritas. Dalam pelaksanaan social distancing, pemerintah pusat dan daerah akan tetap memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Mari bersama kita lawan corona.